Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Amma ba'du. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam edisi Bedah Kafah, sebuah buletin dakwah yang inspiratif dan ideologis mengupas segala permasalahan dari sudut pandang Islam. Salawat berserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada kariban kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat-umatnya yang senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah sunnahnya hingga akhir zaman tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat malam teman-teman Ngopi Bareng TV. Dimanapun kalian berada, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, dan kepada teman-teman semua yang lagi sakit maupun insomnia. Semoga Allah berikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi seperti sedia kala. Ya, pada malam hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh seorang yang kompeten dalam bidangnya untuk membahas kafah edisi ke-200, membahas tentang pentingnya muhasabah di tengah pandemi. Saya ditemani oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Kirno. Assalamualaikum, Tat. Gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tat? Sehat? Alhamdulillah, syukurillah. Gimana malam ini kita, alhamdulillah, sehat. Kita membahas pentingnya muhasabah di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 makin mencemaskan. Jumlah warga terpapar rata-rata di atas 20.000 kasus per hari. Rumah sakit kolaps. Pasien bertumpuk, bahkan tak lagi mampu ditampung. Tenaga kesehatan makin kewalahan. Sebagian ikut jatuh sakit, sebagian lagi wafat. Kira-kira gimana Tat, pandangan Islam sendiri melihat keadaan pada saat sekarang ini gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentu puja dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk belajar dan senantiasa menuntut ilmu. Salawat dan salam tentu kita sampaikan pada dunia kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Akhi Saifullah yang mudah-mudahan senantiasa dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara terkait dengan pandemi yang saat ini sedang mewabah di negeri kita, khususnya mobil umumnya di negara-negara lain juga saat ini masih dalam kondisi pandemi. Dan kalau kita pandang bahwa justru akhir-akhir ini seperti yang antum tadi sampaikan bahwa pandemi ini malah justru semakin meningkat, semakin mencemaskan. Hampir per hari itu bisa mencapai sekitar 20.000. Ya, 20.000. Ini angka yang cukup menyengkangan bagi kita, untuk cukup mengagetkan bagi kita bahwa perjalanan pandemi ini kan bukan hanya baru sehari dua hari, tapi sudah tahunan. Tapi justru saat ini pandemi ini justru semakin merajalela. Bahkan antum tadi sampaikan bahwa
rumah sakit sampai kewalahan. Bahkan bisa jadi saudara-saudara kita yang saat ini sedang isolasi mandiri pun bisa jadi bisa kekurangan makanan atau bisa jadi kekurangan obat-obatan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya adalah kemudian sampai kemudian meninggal. Ini adalah sebuah musibah yang perlu kemudian kita mencermatinya itu secara tepat, ya, agar kemudian persepsi yang kita bangun itu tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru. Ini yang harus kita pahami. Jadi seorang mukmin itu dalam rangka mensikapi sebuah musibah itu harus dihadapi dengan keimanan. Kenapa? Karena dengan keimanan itu akan muncul persepsi yang betul, gitu loh. Tanpa dengan keimanan maka akan muncul persepsi dan sikap yang keliru. Yang pertama, seorang muslim itu harus kemudian wajib mengimani apapun musibah yang ada dia alamin ini, ya, melainkan atas kehendak Allah. Jadi yang pertama itu seorang muslim itu wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dialami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, bahwa seorang mukmin itu wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan dunia ini dia tidak akan lepas dari berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang mulus-mulus saja, orang yang landai saja. Maka setiap manusia itu akan mengalami ujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nablakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buah. Maka kemudian Allah wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dua sikap ini wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah mengimani apapun musibah yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah. Yang kedua adalah bahwa setiap muslim itu sepanjang kehidupannya tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seorang muslim itu kemudian mensikapinya dengan sabar, mensikapinya dengan penuh kesabaran, bersih dari segala dosa karena kesabarannya. Jadi kalau orang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus sabar. Sabar, karena apa? Kesabaran itu akan menggugurkan dosa-dosa dia. Jadi kalau ada orang sakit, kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang kita ambil adalah kita sabar. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, di hadis riwayat Tirmizi, beliau sampaikan bahwa seorang hamba itu senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, itu kalau sabar dalam menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain seorang muslim itu, selain kemudian kita harus ridho dan bersabar, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Jadi wajib bagi kaum muslim itu untuk senantiasa introspeksi diri, muhasabah, untuk mengoreksi diri sendiri, mengingat-ingat apa yang kita lakukan, mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan kita, baik
hari ini atau yang telah lalu, itu senantiasa kita bermuhasabah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwa beragam bencana, musibah itu justru datang karena ulah manusia. Maka penting bagi kita kemudian kita untuk muhasabah diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwa musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka inilah pentingnya muhasabah diri. Mengumasah diri, mengoreksi diri sendiri. Kenapa? Jangan-jangan berbagai bencana ini kita ikut andil dalam kemaksiatan kita. Jangan-jangan adanya bencana ini kita ikut berkontribusi karena kita selama ini melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kita itu setiap saat, setiap hari itu melakukan kemaksiatan. Pemirsa TV Kopi Bareng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya lah kalau saat ini kita harus kemudian bermuhasabah tentang apa yang terjadi dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dengan jujur bahwa melihat negeri yang mayoritas muslim ini justru banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang notabene umat Islam tapi kemudian menentang ajaran Islam. Notabene mengaku bahwa dia Islam tapi tidak setuju dengan aturan Islam. Notabene dia seorang Muslim tapi justru dia kemudian tidak mau menunjukkan keislamannya atau justru malah kadangkala memusuhi ajaran Islam. Bagaimana kalau kita lihat sebutan intoleran, kemudian sebutan radikalisme, ini masih sering sekali dicap atau diberikan kepada orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam. Atau bahkan kemudian ajaran Islam khilafah pun sampai saat ini masih banyak sekali yang kemudian menentangnya atau justru umat Islam itu sendiri tidak mau memperjuangkan. Lah boro-boro kemudian memperjuangkan Islam, wong justru ajaran Islamnya sendiri kadang-kala kemudian dimusuhi. Ini adalah bentuk suatu kemaksiatan, bentuk kemungkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beragam tindakan kezaliman ini juga seperti tidak pernah berakhir gitu. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Oh iya, barangkali kita setiap hari sering melakukan kemaksiatan. Tapi juga harus ingat bahwa introspeksi secara kolektif juga harus dilakukan. Itu tadi. Introspeksi secara kolektif bagaimana? Karena banyak undang-undang, banyak aturan yang tidak bersumber kepada Islam, sehingga kemudian muncul bala dan bencana terhadap negeri ini. Maka kuncinya adalah bagaimana kita kemudian harus taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki negeri ini, dan kemudian apa yang diberikan oleh Allah yaitu berupa wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu dulu. Ya, Masya Allah, Pak. Tadi kan kita ada dengar ya, bagaimana di tengah musibah ini kita harus muhasabah gitu ya. Harus mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan kita ikut andil gitu. Dosa-dosa kita itu menyebab murkanya Allah dan menurunkan pandemi ini sendiri ya. Ya, jadi begini. Ya, jadi begini.
erat sekali hubungan antara kemungkaran dan kezaliman sebagai sebab datangnya bencana adalah perkara yang jelas oleh Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa eratnya hubungan kemungkaran dan kezaliman saat ini sebagai sebab datangnya bencana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utul akhadnahum baghatan fa idzahum yublisun. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun kemudian membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi ketika mereka melupakan peringatan Allah, Allah justru buka pintu kesenangan mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam, putus asa. Inilah. Jadi Allah itu ketika kemudian mengingatkan hambanya atas perbuatannya yang dilakukan itu melanggar syariat, justru kemudian hambanya itu senantiasa mengabaikan, maka Allah justru buka semua pintu kesenangan itu. Silahkan, ayo senang-senanglah kalian. Tapi kemudian Allah secara tiba-tiba memberikan kita siksa secara tiba-tiba. Siapa yang menyangka bahwa sebuah wabah yang tidak terlihat oleh kasat mata justru menghancurkan, mematikan umat manusia sedunia ini? Siapa yang bisa melihat seberapa besar sih besarnya COVID itu? Tidak ada bisa yang melihat. Tapi dengan binatang yang sekecil itu, Masya Allah, kita setiap hari tentu menangis melihat, mendengar suara ambulan yang terus-menerus. Kita tidak tahu apa yang dibawa. Tapi suara ini kan justru kemudian memberikan kita suatu perasaan yang sangat menyayat gitu. Nah, begitu. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi nih, Tat. Ya. Pada saat umat itu lagi takut-takutnya kan gitu tuh ya. Malah kebijakan pemerintahan itu sendiri seolah tidak menemui titik terang gitu. Tidak memberikan solusi yang tepat gitu. Ya, mungkin dari Islam sendiri gimana, Tat? Seperti yang kadang kita lihat sekarang dari PSBB terus berlanjut yang lain sampai sekarang kan PPKN namanya ya. Ya. Semua kebijakan itu kan mau membebankan rakyat. Nah, dari Islam sendiri mungkin gimana, Tat? Iya. Justru sebenarnya kalau kita melihat saat ini, pandemi itu kan sesuatu yang ada. COVID itu sesuatu yang ada. Tapi ketika kemudian penanganannya yang tidak signifikan atau tidak bisa menuntaskan permasalahan ini, maka kemudian muncul berbagai persepsi, muncul berbagai pandangan yang kemudian umat ini menjadi bingung. Nah, sehingga kemudian ketika pemerintah ini abai dalam menyelesaikan pandemi ini, karena tidak menerapkan prokes dengan ketat di tengah masyarakat, ataupun kemudian pemerintah kemudian tidak mau menjamin kehidupan warganya karena kemudian warga harus beraktivitas di luar, ini kan justru kemudian muncul persepsi-persepsi atau muncul berbagai dugaan-dugaan yang kemudian melebar, ya kan? Padahal di dalam Islam itu kalau kita melihat beberapa sejarah itu, kalau terjadi sebuah wabah di suatu tempat, maka kita tidak boleh mendatangi tempat itu. Dan orang yang di dalamnya pun tidak boleh keluar dari daerah itu. Bahasa kitanya itu adalah lockdown. Nah, mestinya pemerintah melakukan
suatu karantina atau kemudian melakukan lockdown, tapi kemudian pemerintah juga harus menjamin kehidupan, menjamin fasilitas bagi warga yang kemudian dikarantina tadi atau kemudian wilayah yang di lockdown tadi, gitu loh. Nah, ini karena kemudian pemerintah tidak mau memberikan jaminan sebagaimana Islam, maka kemudian wabah ini bukan semakin menurun, justru kemudian semakin meluas. Karena tarik-menarik peraturan tadi. Setengah hati gitu loh. Ya, setengah hati melakukan, dulu melakukan PSBB, kemudian PSBB diperluas lagi. Sekarang kemudian muncul lagi istilah baru, ya, PPKM mandiri darurat. Nah, ini kan sebuah istilah-istilah yang kemudian tidak sesuai dengan fakta dalam pelaksanaannya. Ini yang sangat memprihatinkan. Betul, upaya pemerintah itu betul melakukan hal-hal seperti ini, tapi tidak komprehensif. Maka di dalam Islam itu, jaminan kehidupan bagi umatnya itu betul-betul dijamin oleh Islam. Sandang, papan, pangan, ini yang pokok. Ini yang pokok dalam Islam itu dijamin. Nah, sekarang kalau orang dalam keadaan musibah kemudian tidak boleh beraktivitas di luar dan tidak diberikan makan, ya bisa jadi meninggal. Atau kemudian bisa jadi orang yang diisolasi tadi kemudian berontak untuk kemudian keluar. Sehingga wabah kemudian bukan berkurang, tambah menyebar. Karena kondisinya tadi, saya diisolasi, saya nggak makan, saya lapar, ya saya harus keluar bekerja, gitu loh. Kebutuhan hidup tadi ya. Kebutuhan hidup itu harus kemudian ditangani. Nah, oleh karena itu sebenarnya adalah tinggal bagaimana kebijakan pemerintah ini untuk kemudian memberikan aturan yang jelas, tapi juga kemudian melindungi umat, ya, meriayah si ayah li ummah, meriayah urusan-urusan umat. Jadi kebutuhan apa yang diinginkan, yaitu kebutuhan makan juga harus dijamin. Kebutuhan pakaian, papan juga harus kemudian disiapkan. Sehingga ketika ini dilakukan, insya Allah tidak akan kemudian wabah ini menyebar. Gitu, Mas. Ya mungkin segitu aja tadi ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, intinya poinnya begini, Mas Saiful. Ya, saya akan kasih sedikit bahwa dalam menghadapi pandemi ini, yang pertama kita jangan sampai kemudian salah persepsi dalam memandang musibah ini. Yang kedua, kita juga harus kemudian bertaubat atas kemaksiatan yang kita lakukan, atas dosa yang kita lakukan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, dan kemudian kita juga dijauhkan dari wabah ini. Ya. Amin. Ya, saya teringat perkataan seorang dai gitu. Setelah sekian banyak gitu penyakit, dosa, wabah yang terjadi pada umat ini, pada kita pada saat sekarang ini, tidakkah kita introspeksi diri gitu, muhasabah diri gitu. Kalau tidak dengan semua ini, lalu dengan apa lagi gitu, ya? Ya, apakah ada dengan musibah-musibah yang lain lagi, agar kita bisa menyadari kesalahan kita gitu, insyaallah. Ya mungkin sekian aja. Ya teman-teman, sahabat Ngopi Bareng TV, semoga semua dimanapun yang berada, yang saat ini sedang menyaksikan video ini, insya Allah semoga teman diberikan kesehatan, dan yang sakit dan yang lagi insomnia diberikan kesembuhan. Semoga Allah angkat penyakitnya,
dan Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya mungkin Tat, sekian teman kita pada malam ini. Terima kasih banyak Tat Baik, atas terima kasih. waktunya. Baik, sama-sama Dan Mas Saiful. mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Kita Sama-sama. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.